Baik, selamat hari Minggu, jemaat sekalian. Ya. Dan kita hari ini memperingati bahwa Yesus Kristus bangkit. Hari Rabu yang lalu kita mengingat bahwa Dia mati. Dua-duanya penting, saudara yang kasih Tuhan. Kematian Yesus sangat penting karena melalui itulah Dia menanggung dosa kita. Tetapi kebangkitan Yesus juga penting. Kalau Yesus hanya mati dan tidak bangkit, maka tidak ada bedanya dengan semua manusia lain. Tetapi Dia mati dan kemudian Dia bangkit. Nah, kita ingin belajar tentang itu. Hari ini kita ingin membuka Alkitab kita. Jadi saya tidak akan lanjutkan yang di Matius dulu, itu kita simpan pembelajaran Matius karena Matiusnya belum sampai ke pasal tentang kebangkitan. Tapi kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-24. Kita buka Lukas pasal yang ke-24. Dan kita akan melihat di sini sebenarnya tentu sangat indah kalau kita membaca seluruh perikopnya, namun tidak perlu karena saya ingin berfokus kepada satu ayat pada hari ini. Sebenarnya saya akan berfokus ke satu ayat saja, tapi kita baca konteksnya, yaitu dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ya, Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau sudah mendapat, maka kita akan baca silih berganti. Saya mulai ayat 1, cuma sekali 2 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, akan bangkit pada hari yang ketiga." Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa bahkan di tahun 2024 ini kami masih bisa mendasarkan seluruh hidup kami, seluruh eksistensi kami, seluruh sejarah manusia pada suatu fakta akan kebangkitan-Mu, kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan, betapa itu mengubah segala sesuatu, betapa itu sesuatu yang pantas kami ingat terus dan mengubah kami juga. Tuhan, tolonglah ketika kami merenungkan ini, kami diingatkan kembali dan kami ditantang kembali. Dan ajar kami melalui firman-Mu ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang bekerja di dalam pemberitaan firman-Mu saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tadi di sekolah minggu dewasa kita banyak bicara mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Saya menggarisbawahi fakta bahwa orang-orang pertama yang Tuhan pilih, orang-orang pertama yang Tuhan berikan kehormatan untuk menjadi saksi akan kebangkitan Yesus Kristus adalah perempuan-perempuan. Beberapa orang perempuan di sini, perempuan yang sederhana. Mereka bukan bangsawan, mereka bukan perempuan-perempuan yang terkenal dalam sejarah dan sebagainya selain dalam Alkitab. Dan mereka ini yang Tuhan inginkan untuk menjadi saksi akan suatu peristiwa. Namun ketika hari itu mulai, ketika pagi itu mulai pada hari Minggu pada waktu itu sekitar 2000 tahun yang lalu, pastinya perempuan-perempuan ini tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menjadi bagian dari peristiwa paling hebat dalam sejarah.
Dan seperti itu, saudara yang kasih Tuhan, di mana manusia seringkali menjalani kita, dan Tuhan sebenarnya pegang kendali atas sejarah ini. Dan dalam momen-momen tertentu, ketika manusia berpikir bahwa saya hanya menjalani hidup saya, ketika kita semua mungkin berpikir, ini adalah hari lain dalam pekerjaan saya, ketika berpikir saya sedang dalam suatu monotoni kehidupan, Anda perlu tahu bahwa sebenarnya sejarah kita dipegang oleh Tuhan. Ada hal-hal yang hebat yang bisa terjadi kapan saja. Sekitar 30-an tahun sebelum Lukas pasal 24 ini, ada gembala-gembala di padang sedang menggembalakan padang di suatu musim panas mungkin, yang berpikir bahwa itu hanyalah another day in office, satu hari lagi dalam pekerjaan mereka menggembalakan domba. Namun tanpa mereka sangka, mereka tiba-tiba didatangi malaikat dan menjadi saksi akan kelahiran yang paling penting, paling hebat dalam sejarah. 30 tahun kemudian, saudara, 3 hari sebelumnya, tentara-tentara Romawi menyalibkan 3 orang di atas kayu salib. Mungkin mereka berpikir ini hanyalah satu dari sekian banyak kriminal yang akan disalibkan oleh Roma pada tahun itu. Tanpa mereka sadar bahwa mereka sedang menjadi saksi, bahkan aktif terlibat di dalam kematian yang paling penting di dalam sejarah manusia. Demikian juga pada pagi itu, ketika perempuan-perempuan ini, beberapa orang di antara mereka dalam seminar yang tanggal 11 lalu, saya ada menyingkapkan atau membahas bahwa dari semua catatan Injil, kita bisa menarik kesimpulan bahwa minimal ada 5 orang perempuan. Minimal ada 5 orang perempuan di sini. Tidak dicatat semua nama mereka. Tapi yang kita tahu ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus dan sebagainya, Salome. Dan mereka mungkin berpikir, mereka tidak terbayang dalam benak mereka bahwa mereka akan menjadi saksi dari peristiwa yang paling hebat dalam sejarah manusia, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Dan mereka pada pagi itu, mereka membawa rempah-rempah mereka. Tujuan mereka simple. Mereka merasa kehilangan akan guru mereka. Mereka menyaksikan kematian yang brutal, yang sangat menimbulkan mungkin tekanan dan hantaman dalam batin mereka. Namun mereka ingin melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Mereka ingin membawa rempah-rempah. Mereka ingin mendandani mayat dari guru mereka. Dan tidak terpikir bagi mereka apa akan terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Bahkan mereka sempat bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu itu untuk kita? Dan mereka hanya bergerak tanpa perhitungan yang terlalu dicermati. Namun saudara yang kasih Tuhan, kita sudah sering membaca perikop ini. Kita sudah sering membaca di Matius, di Markus, di Lukas, di Yohanes. Dari berbagai sisi kebangkitan Yesus Kristus digambarkan oleh keempat Injil. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita berfokus kepada satu ayat dari yang tadi kita baca, yaitu ayat yang kelima. Bahwa ketika perempuan-perempuan itu sampai ke kubur itu dan mereka menemukannya kosong, tidak ada Tuhan Yesus yang mereka cari, tidak ada di sana. Sebaliknya ada 2 orang yang kita tahu adalah malaikat, dan 2 orang ini memberikan suatu pertanyaan kepada para perempuan. Apa pertanyaannya, saudara yang kasih Tuhan? Dikatakan di ayat yang kelima, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ini akan menjadi tema khotbah kita hari ini. Bahwa pertanyaan ini yang disampaikan oleh malaikat, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ini adalah pertanyaan bukan hanya bagi perempuan-perempuan itu, namun pertanyaan yang menggema sampai sekarang, sampai tahun 2024. Nah, saya akan mengajak kita membahas tentang pertanyaan yang sangat penting ini. Ada beberapa hal, ada 2 hal besar yang ingin saya ajak kita lihat di sini. Yang pertama adalah bahwa dalam pertanyaan ini terkandung suatu pernyataan yang mengherankan.
Sekali lagi, di dalam pertanyaan ini terkandung suatu pernyataan yang mengherankan. Apa pernyataan itu? Di dalam pertanyaan ini ada suatu pernyataan bahwa dia hidup, katanya di sini. Mengapakah kamu mencari dia yang hidup? Di dalam pertanyaan ada suatu deklarasi. Dan deklarasi ini deklarasi yang mengherankan. Dia yang hidup. Saudara, para perempuan ini baru saja menyaksikan belum beberapa hari yang lalu bahwa Yesus yang mereka sangat kenal tergantung di atas kayu salib dengan brutal, dihukum mati di dalam suatu kematian yang mengerikan. Mereka adalah saksi mata. Tetapi sekarang ada dua orang yang mengatakan dia hidup. Ini adalah suatu pernyataan yang mengherankan. Saudara, ini mengherankan bagi manusia karena tidak pernah ada dalam sejarah manusia. Tidak ada dalam sejarah manusia yang seperti itu, yang bisa bangkit sendiri, saudara kasih Tuhan. Memang di dalam perjanjian lama ada 1-2 kasus di mana Nabi membangkitkan orang. Elisa kita tahu ada membangkitkan orang dan lain sebagainya. Namun kasus-kasus itu sangat jarang, dan itu pun perlu satu intervensi seorang Nabi besar dari Tuhan dan lain sebagainya untuk meminta Tuhan mengintervensi, dan itu pun bangkit bukan kepada tubuh kemuliaan, melainkan bangkit, kita sebut dalam teologi itu resusitasi saja. Kenapa resusitasi? Karena bangkit nanti ujung-ujungnya akan mati lagi. Tetapi Yesus Kristus di sini, ini adalah suatu hal yang unik, saudara semua, dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu mengherankan bagi manusia. Dari sudut pandang manusia ini mengherankan. Namun saudara kasih Tuhan, sebenarnya ini sama sekali tidak mengherankan kalau kita mengingat beberapa hal mengenai Yesus Kristus. Apa itu, saudara? Yang pertama, kalau kita mengingat bahwa siapa dia, yaitu pribadinya. Kalau kita mengingat pribadi Yesus Kristus, maka ini tidak perlu mengherankan sebenarnya. Kenapa? Coba kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1. Tinggal Anda buka beberapa halaman, karena kita sudah ada di Lukas 24, itu pasal terakhir dari Lukas. Anda buka 1-2 lembar, sudah Yohanes pasal 1 di situ. Yohanes 1 ayat 1 bunyinya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini adalah pernyataan bahwa Yesus bukan sekedar manusia biasa. Benar, Yesus adalah manusia. Itu harus kita aminkan. Kalau Yesus bukan manusia, tidak ada keselamatan bagi kita. Namun Yesus bukan manusia biasa. Dia bukan hanya manusia. Dia adalah manusia sekaligus Allah. 100% manusia, 100% Allah. Dan kalau kita mengingat bahwa dia sudah ada, orang-orang Yahudi pernah bertengkar dengan Tuhan, berdebat dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang, Abraham rindu untuk, dia bersuka cita melihat hariku. Dan orang-orang Yahudi ketawain dia, kamu belum 50 tahun katanya. Masa kamu sudah lihat Abraham katanya. Ngomong besar aja ini. Ya, apa cuman gap-gap orang saja. Panggil-panggil Abraham. Dan Yesus bilang apa? Sebelum Abraham ada, ego eimi, aku sudah eksis. Aku eksis. Aku adalah aku. Sebelum Abraham ada. Dan bahkan Alkitab berkata, jauh-jauh sebelum Abraham bahkan, sebelum penciptaan bahkan, ketika Allah di dalam kekekalannya eksis, dia, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oh, luar biasa sekali, teman-teman. Sehingga coba kita buka masih dalam Yohanes. Anda buka lagi beberapa lembar setelah itu di Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-26. Kita lihat di sini. Yohanes 5 ayat yang ke-26. Dikatakan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Oh saudara, memiliki hidup dalam dirinya sendiri berarti memiliki kehidupan yang absolut. Tidak ada manusia yang mempunyai kehidupan yang absolut, karena kehidupan kita bergantung kepada banyak hal di luar dari diri kita. Kalau Anda tidak dapat oksigen, mati. Nggak usah oksigen, Anda tidak dapat air, mati juga. Tidak ada oksigen 5 menit, Anda mati. Tidak ada air 3 hari, Anda mati. Tidak ada makanan. Makanan agak lama lah, bisa.
Ada Tuhan Yesus pernah puasa 40 hari 40 malam. Tapi Anda tidak ada makanan, nggak usah jauh-jauh. Kalau Tuhan Yesus bisa 40 hari 40 malam, kalau saya yakin nggak nyampe situ sudah mati sudah. Ya. Tapi siapapun itu, Anda tarik sampai, saya tahu ada rekor orang yang pernah puasa katanya 1 tahun. Itu rekor dunia, puasa 1 tahun. Tapi Anda tarik dia nggak ada makan 2 tahun, mati juga, pasti mati. Ya. Manusia tidak memiliki kehidupan yang absolut. Kehidupan kita tergantung kepada banyak hal. Ya. Ada orang bisa mencelakai kita. Kita membutuhkan begitu banyak hal supaya kita bisa bahkan menarik nafas yang berikutnya. Tetapi Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Dia punya kehidupan yang absolut, kehidupan Allah. Hidupnya Allah itu tidak tergantung kepada satu faktor pun di luar dari dirinya. Dan demikian juga dengan Putra, bahwa dia memiliki kehidupan dalam dirinya sendiri. Ini adalah ayat yang kuat sekali menekankan keilahian Yesus Kristus, saudara. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, ketika dia ada di atas kayu salib, Tuhan Yesus pernah berkata, masih di Injil Yohanes juga, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa aku menyerahkan nyawaku, aku meletakkan nyawaku. Dan kalau aku meletakkannya, maka aku bisa mengambilnya kembali. Saudara, sehingga di atas kayu salib, perkataan Tuhan Yesus yang terakhir, ada 7 perkataan Yesus yang dicatat bagi kita. Dan perkataan dia yang terakhir adalah, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus menyerahkan nyawanya. Kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya, sebenarnya kita bisa bertanya, apakah Yesus akan mati atau tidak? Dan hari Rabu kita sudah dalam khotbah, Gembala Andrew sudah menceritakan pada kita betapa brutalnya penyaliban dari tentara Romawi pada waktu itu, dengan pencambukan, dengan mahkota duri, dengan paku dan lain sebagainya. Tapi Anda tahu bahwa Alkitab berkata maut masuk karena dosa. Nah, memang Yesus pada saat itu sedang menanggung dosa seisi dunia. Tapi sebenarnya pribadi Yesus tidak berdosa. Pribadi Yesus sendiri tidak berdosa, walaupun dia sedang menanggung dosa seisi dunia pada waktu itu. Dan Anda tahu betapa sering orang-orang Yahudi mencoba membunuh Yesus sebelum penyaliban. Pernah satu kali Anda baca di Injil, mereka mau dorong dia dari tebing di Nazaret dan lain sebagainya. Ya. Tapi mereka selalu gagal. Tetapi walaupun Yesus datang dalam bentuk manusia, memakai daging pada waktu itu, sebenarnya kalau bukan dia menyerahkan nyawanya, Yesus tidak mungkin mati. Mengapa? Karena maut datang karena dosa. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Sehingga Yesus sebenarnya adalah manusia yang tidak bisa mati. Bahkan sebelum disalib pun. Karena dia tidak pernah berdosa. Hanya karena dia meletakkan nyawanya, menyerahkan nyawanya. Karena dia sedang menanggung dosa seisi dunia. Maka dia katanya, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Oh saudara, dan karena dia meletakkan nyawanya, maka dia bisa mengambilnya kembali juga. Oleh karena itu, kalau kita mengingat pribadi Yesus, siapa dia? Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Maka mestinya pernyataan malaikat di sini, mengapa kamu mencari dia yang hidup? Pernyataan malaikat di sini yang mengherankan bagi manusia, seharusnya tidak terlalu mengherankan, karena dia memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Ini juga tidak terlalu mengherankan kalau kita mengingat fakta kedua, bukan saja pribadi Yesus, tapi kalau kita mengingat pekerjaan Yesus, saudara. Di sepanjang Injil, kita sudah melihat Yesus melakukan banyak sekali mukjizat. Dari yang mungkin dianggap orang dalam tanda kutip remeh, walaupun tidak remeh. Misalnya ada orang kekurangan anggur, lalu dia bikin air menjadi anggur. Wah, mungkin dianggap orang, wah, remeh ya. Tapi ini bukan remeh, ini sebenarnya sudah melanggar salah satu hukum kimia dan fisika ya, hukum para alkemis dulu itu pengen mencari transmutasi, saudara. Dulu pengen mengubah besi menjadi emas. Nah, itu ini keinginan mereka. Anda bisa bayangkan kalau Anda punya kemampuan mengubah besi jadi emas. Nah, ini yang dicari-cari orang.
Tapi Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Dari yang dianggap remeh mungkin, sampai kepada apa? Membangkitkan orang dari mati. Tuhan Yesus melakukannya. Dari yang baru mati, anak perempuan Yairus, sampai kepada yang sedang menuju pekuburan. Kalau zaman sekarang sudah ada bendera kuning, sudah ada penjagaan polisinya mungkin. Sedang dibawa ke pekuburan, yaitu pemuda di Nain. Sampai kepada yang sudah 4 hari dikuburkan, yaitu Lazarus. Semua Yesus bangkitkan. Sehingga saya pernah berkata bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menghadiri pekuburan. Kenapa? Setiap kali Tuhan Yesus menghadiri pekuburan, gagal penguburannya, saudara. Kita dapatkan dalam Injil, Dia adalah kehidupan. Ini adalah pekerjaan Dia. Sehingga apakah mengherankan kalau Dia yang menghidupkan orang, Dia yang setiap kali bertemu dengan orang yang sudah meninggal membangkitkannya, apakah perlu mengherankan kalau lalu Dia sendiri bangkit? Seharusnya tidak. Karena Dia yang berkata ketika sebelum Dia membangkitkan Lazarus, Dia berkata kepada Marta dan Maria, "Akulah kebangkitan dan hidup," katanya. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita ingat pekerjaan Yesus, mestinya ini tidak terlalu mengherankan. Dan kemudian, saudara, kita masuk kepada hal yang ketiga. Tidak mengherankan kalau kita mengingat pribadinya, kalau kita mengingat pekerjaannya, dan yang ketiga, kalau kita mengingat prediksinya. Prediksi Tuhan Yesus sendiri. Artinya, kebangkitan Yesus Kristus sudah Dia kasih tahu terlebih dahulu. Dia sudah menyatakannya kepada orang. Dia sudah kasih tahu kepada murid-muridnya, termasuk perempuan-perempuan ini, bahwa aku akan bangkit. Dan memang faktanya Dia bangkit. Tadi di sekolah minggu dewasa kita menghabiskan waktu untuk mempelajari bukti-bukti kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita melihat di situ bahwa ada kubur yang kosong. Ada kubur yang kosong. Musuh-musuh Tuhan Yesus punya kepentingan untuk membantah Dia bangkit. Oleh karena itu mestinya paling gampang bagi mereka ketika mereka kesel dengan Yohanes, mereka kesel dengan Petrus yang mengacaukan umat, paling gampang bagi mereka untuk bilang, mereka bohong, ini mayatnya Tuhan, ini mayatnya Yesus itu. Kalau mereka bisa melakukan itu, mereka akan senang sekali melakukan itu. Namun pada faktanya mereka tidak bisa melakukan itu. Mengapa? Karena kubur itu kosong, saudara. Karena tidak ada lagi mayatnya, tidak ada lagi jenazahnya. Dan itu adalah salah satu bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit. Ada saksi-saksi. Dalam 1 Korintus, tadi dia akan ajak kita baca itu. Ayat 1-11 itu bicara soal kebangkitan juga. Dan Paulus bilang ada 500, Tuhan Yesus pernah menampakkan diri sekaligus kepada 500 orang. Tidak mungkin 500 orang sama-sama berhalusinasi bareng-bareng. Kalau satu orang berhalusinasi masih mungkin. Tapi 500 orang tidak mungkin sama-sama mimpi bareng-bareng. 500 orang sekaligus. Tuhan sengaja, padahal di dalam pengadilan ada 2 atau 3 orang saksi, itu sudah kuat. Tapi Tuhan tahu bahwa sesuatu hal yang luar biasa membutuhkan bukti yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan kasih 500 saksi sekaligus bahwa Dia bangkit. Dan fakta kebangkitannya ini sudah diprediksi oleh Tuhan kita. Oleh karena itu, dengan Tuhan, ini adalah pernyataan yang mengherankan. Namun, mengherankan bagi manusia, tidak seharusnya mengherankan kalau kita mengingat pribadinya siapa, pekerjaannya apa, dan prediksi yang Dia berikan itu apa. Nah, oleh karena itu, kita lihat kembali ke dalam Lukas pasal yang ke-24. Coba kita buka lagi ayat kita tadi. Lukas pasal yang ke-24. Kita lihat ayat yang kelima itu tadi. Pertanyaan yang diberikan oleh malaikat kepada perempuan-perempuan ini. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Nah, tadi yang pertama sudah saya lihat, terkandung di dalam pertanyaan ini adalah pernyataan yang mengherankan. Maka yang kedua ingin saja kita lihat adalah terkandung di dalam pertanyaan ini
adalah keheranan yang menyatakan. Ada pernyataan yang mengherankan, ada keheranan yang menyatakan. Keheranan apa dan menyatakan apa? Karena kalau kita melihat nada dari si malaikat, dua orang malaikat ini, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Jadi malaikat ini merasa heran dengan perempuan-perempuan ini. Kenapa? Gitu. Mengapa? Jadi ada satu keheranan. Keheranan dari malaikat-malaikat ini, keheranan yang menyatakan sesuatu. Ya. Keheranan yang menyatakan sesuatu. Menyatakan apa? Ya, pertama, keheranan ini menyatakan kekurang percayaan dari perempuan-perempuan ini. Kekurang percayaan akan perempuan-perempuan ini. Karena tadi sudah kita bahas di poin sebelumnya, bahwa Tuhan sudah memprediksikan kebangkitannya sendiri. Tuhan sudah menyatakannya bukan satu kali, bukan dua kali. Di Injil Matius yang kita sedang pelajari itu saja, minimal sudah 3 kali, baru kita sampai pasal 20 loh. Sudah dari pasal 20 saja sudah 3 kali Yesus memberitakan bahwa dia akan mati, dia akan diserahkan, dia akan menderita, kemudian dia akan bangkit lagi. Itu saja sudah dia sebut 3 kali sampai dengan Matius pasal 20. Belum lagi yang nanti pas mendekat ke minggu ketika dia disalibkan itu. Dan dia sudah mengatakannya berulang kali dan berulang kali. Saking sering dia ucapkan, bukan hanya murid-muridnya yang tahu, bahkan musuh-musuhnya pun tahu. Sehingga bisa dikatakan bahwa musuh-musuh Yesus punya lebih banyak iman daripada murid-muridnya, gitu. Karena minimal musuh-musuhnya mengambil tindakan preventif. Karena mereka bilang begini, woi, dia ada prediksi gitu kan, bahwa dia akan bangkit gitu. Nah mungkin memang mereka kurang percaya pada dia, sehingga mereka berimajinasi mungkin muridnya akan datang untuk curi mayat itu dan lain sebagainya. Sehingga mereka datang kepada Pilatus dan meminta supaya Pilatus memeteraikan kubur itu dengan Romawi, yang berarti menjamin dengan otoritas pemerintah bahwa ini tidak boleh diutak-atik dengan ancaman hukuman mati. Kemudian mereka meminta supaya kubur itu dijaga oleh pasukan. Jadi musuh-musuh Tuhan lebih ingat akan nubuat Tuhan, akan prediksi Tuhan. Padahal mestinya mereka tidak perlu takut kalau mereka bisa melihat murid-murid Tuhan yang sedang kocar-kacir pada waktu itu. Ya, 12 rasul yang sedang ketakutan, mereka yang sedang depresi, mereka mengurung diri di ruang atas sambil berpikir akan apa yang akan kita lakukan lagi. Petrus, apakah kamu akan balik lagi jadi nelayan dan lain sebagainya. Andai kata orang-orang Farisi itu, imam-imam kepala itu bisa melihat murid-murid Tuhan sedang ketakutan dan sembunyi seperti itu, mereka pasti tidak usah khawatir tentang minta apa-apa kepada Pilatus sebenarnya. Tapi mereka tidak tahu. Dan mereka lebih ingat, musuh-musuh Tuhan lebih ingat akan nubuat yang Tuhan sendiri berikan, bahwa dia akan bangkit lagi. Sehingga kita berkata bahwa mereka lebih percaya. Dan perempuan-perempuan ini, ketika malaikat datang, malaikat heran. Saya yakin ketika malaikat mengamati sejarah manusia, pasti mereka sering heran, saudara. Sering heran dengan kita manusia. Gitu. Mungkin malaikat heran mulai dari Taman Eden. Mungkin. Wah, ini Adam dan Hawa. Ya. Di satu sisi mereka sudah berjalan dengan Tuhan, Yehovah, berjalan di dalam taman bersama dengan mereka. Ya, lalu sudah menikmati persekutuan dengan Tuhan yang menciptakan alam semesta, menciptakan Taman Eden. Lalu tiba-tiba datang ular iblis yang tanpa bukti apa-apa menuduh Tuhan jahat dan menawarkan sesuatu. Kamu akan menjadi seperti Allah kalau kamu makan buah ini. Dan ternyata manusia melupakan semua kebaikan Tuhan, melupakan persekutuan yang sudah dia miliki, di mana dia sudah menikmati taman itu bersama dengan Jehovah yang berjalan bersama dengan dia, dan lebih percaya kepada ular yang tiba-tiba muncul ini. Mungkin malaikat-malaikat yang tidak memberontak, karena sebagian malaikat memberontak, tapi malaikat-malaikat yang memberontak mungkin heran juga sama manusia. Kok itu yang dia pilih, gitu kan?
Dan malaikat bisa heran kepada manusia di banyak titik sejarah, saudara. Kita saja mungkin membaca Alkitab, kita kadang-kadang heran. Anda pernah nggak membaca kitab Hakim-Hakim terus heran gitu? Kenapa orang Israel seperti itu ya? Gitu kan? Kan siklusnya sangat jelas. Kalau mereka berbalik kepada Tuhan, mereka menang. Tuhan membebaskan mereka. Tuhan kasih mereka hakim yang menyelamatkan mereka. Lalu udah enak, apa yang terjadi? Mereka meninggalkan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Mereka dijajah. Dan itu terjadi berulang-ulang. Ada 7 siklus seperti itu dalam kitab Hakim-Hakim. Sehingga kadang-kadang kalau saya baca kitab Hakim-Hakim, dalam hati sedikit ini juga gitu. Ini orang Israel kok nggak belajar-belajar gitu kan? Agak heran gitu. Walaupun memang generasinya berbeda. Salah satu kuncinya adalah selalu generasi yang berbeda. Ya. Lalu bangkitlah generasi sesudah itu. Bangkitlah generasi sesudah itu. Sehingga benar yang sering Pak Soento khotbahkan, kadang-kadang yang sangat krusial itu adalah pada pergantian generasi. Ya. Karena pelajaran yang diterima oleh satu generasi, ya, pelajaran rohani yang sudah diserap oleh satu generasi belum tentu dipegang oleh generasi selanjutnya. Sehingga ya, mereka memilih hal yang lain. Dan malaikat, kita bilang malaikat mungkin heran dengan banyak hal dalam sejarah manusia. Tetapi 2 malaikat ini spesial heran dengan fakta bahwa perempuan-perempuan ini, mereka melupakan semua prediksi Tuhan, semua nubuat Tuhan, bahwa dia akan bangkit. Tidak ada persiapan ke arah sana. Persiapan yang mereka lakukan adalah rempah-rempah yang mengasumsikan dia masih mati. Itu persiapan mereka. Yang mereka pikirkan adalah siapa yang akan menggulingkan batu itu. Jadi tidak ada dalam benak mereka sedikit pun persiapan bahwa bisa jadi Tuhan sudah bangkit. Ya. Mari kita cek ke sana gitu. Tidak ada. Mereka benar-benar kaget bahwa dia bangkit. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Sehingga ada suatu nada keheranan di dalam pertanyaan malaikat kepada perempuan-perempuan ini. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, keheranan yang dialami oleh malaikat ini bukan hanya menyatakan kekurang percayaan perempuan-perempuan ini pada waktu itu. Tetapi pertanyaan yang sama bisa ditujukan juga kepada kita hari ini. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang-orang mati? Mengapa? Seolah-olah itu adalah tindakan yang tidak masuk akal. Maka pertanyaan yang sama bergema sepanjang zaman. Bergema kepada kita hari ini juga. Dan malaikat yang heran dengan perempuan-perempuan, kan heran juga dengan keputusan banyak orang pada hari ini. Dan pertanyaannya sama, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang-orang mati? Di antara hal-hal yang mati, di antara barang-barang yang mati, di antara hal-hal yang tidak berguna. Mengapa kamu mencari dia? Saudara, banyak orang hari ini tidak tahu bahkan bahwa dia sedang mencari Yesus. Tapi sebenarnya yang dia cari adalah Yesus. Mengapa? Karena rata-rata semua orang ingin hidup yang kekal. Rata-rata semua orang ingin mendapatkan keselamatan. Manusia terlalu tahu bahwa hidup kita ini fana. Kematian ada di antara kita. Pandemi atau tidak pandemi. Waktu pandemi lebih sering lagi. Ambulans setiap hari lewat, tinut. Tapi tanpa pandemi pun kita bisa melihat sekeliling kita. Ada kematian terus. Kehidupan kita adalah kehidupan yang fana. Dan oleh karena itu, manusia tahu bahwa semestinya ada sesuatu setelah kematian. Dan kita mencari, di mana saya bisa mendapatkan itu, di mana saya bisa mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, kalau orang tidak ada lagi yang dia cari, itu yang paling dia cari nomor 1. Makanya semua raja yang merasa dirinya sudah super power, yang dia cari tinggal 1, ya supaya nggak mati gimana?
Karena semua yang lain dia udah punya, katanya. Sehingga dia kirim orang, cari obat panjang umur. Cari. Bahkan menurut legenda, waktu dikuburkan pun, raja itu menyuruh prajuritnya semua dikuburkan bersama dia. Semua hartanya dikubur bersama dia. Supaya suatu hari nanti siapa tahu ketemu obat apa, dia bangkit lagi, semua masih ada bareng dia. Wow, saudara. Tapi sebenarnya manusia mencari keselamatan. Manusia mencari hidup yang kekal. Tanpa mereka sadar, mereka mencari Yesus Kristus. Karena hidup yang kekal itu ada di dalam Yesus Kristus. Tetapi mengapakah mereka mencarinya di antara orang-orang mati? Mengapakah mereka mencari keselamatan itu di antara hal-hal yang mati? Iman yang mati, dewa-dewi yang mati, ilah-ilah yang mati, agama-agama yang mati. Mengapa mereka mencari itu? Saudara, siapakah yang bisa menjamin hidup yang kekal? Kecuali orang yang sudah bangkit dari antara kematian. Kepada siapakah Anda mau menaruh harapmu? Oh, kalau saya percaya kepada dia, nanti kalau saya mati, saya akan hidup. Dia sendiri mati dan gak hidup-hidup. Bagaimana? Kuburnya ada, tanggal kelahirannya ada, tanggal kematiannya ada. Lalu katanya, oh kalau kita ikut dia, kita bisa dapatkan hidup yang kekal. Apa buktinya? Dia sendiri mati. Tapi saudara yang kasih Tuhan, tidak demikian dengan Yesus Kristus. Oleh karena itulah betapa penting bahwa dia bangkit kembali. Sehingga kita berkata, ya, kita sebagai orang yang percaya Yesus bisa berkata, saya yakin bahwa setelah saya mati, saya akan tetap hidup. Anda bilang, tahu dari mana? Tahu dari mana? Karena Yesus menjanjikannya. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kamu tahu dari mana bahwa kamu bisa percaya perkataan Tuhan Yesus itu? Perkataan Yesus itu benar dari mana? Karena dia sendiri membuktikannya. Dia sendiri membuktikannya. Dia mati, kemudian dia bangkit kembali. Kamu tahu dari mana dia bangkit kembali? Ikut sekolah minggu dewasa tadi. Atau Anda jelaskan. Saya yakin dia hidup kembali. Karena bukti-buktinya menyatakan hal tersebut. Oh saudara yang kasih Tuhan, mengapakah orang mencari hidup yang kekal? Banyak orang sekarang tidak mau percaya Tuhan, menaruh pengharapan pada macam-macam teknologi, katanya teknologi bisa memberikan kita hidup yang kekal. Nanti diprediksikan sampai dengan akhir abad ini manusia bisa melalui ilmu pengetahuan, kedokteran yang semakin canggih, wah, bisa hidup 200 tahun. Apa benar demikian? Gitu kan? Atau dengan cara lain lagi, dikriokan. Wah, jadi ada yang sekarang katanya udah mau mati, lalu dibekukan. Dibekukan dengan harapan nanti sekian puluh tahun, ratus tahun kemudian penyakitnya udah ada obatnya. Lalu kalau udah ada obatnya, lalu dia dihidupkan dari krio itu, dari mesin es. Ya. Saya bilang, bahaya juga kamu dimasukin kulkas gitu lama ya. Saya nggak yakin kalau kamu nanti dibangkitkan masih kamu itu, atau udah daging beku itu, gitu kan? Ya. Macam-macam saudara. Jadi manusia menaruh pengharapan dia pada sains, macam-macam, spiritualisme yang buta. Sehingga malaikat tetap akan heran dan geleng-geleng kepala. Mengapa kalian mencari dia yang hidup? Kalian mencari keselamatan, mencari hidup yang kekal. Bukan pada dia yang sudah membuktikannya. Dia yang hidup, dia yang sudah bangkit, dia yang sudah menyatakan kepada semua orang, aku menang terhadap musuh yang terakhir. Dan musuh yang terakhir adalah maut. Aku sudah menang melawan dia. Dan Tuhan Yesus sudah menatap musuh itu berkali-kali.
Dia menatapnya di wajah anak perempuan Yairus yang kira-kira 12 tahun. Dengan hidupnya masih di depan dia. Mungkin masih bisa hidup berapa puluh tahun lagi. Namun kematian merenggut nyawa anak kecil itu. Yesus menatap kematian pada mukanya pada waktu itu. Yesus menatap kematian pada mukanya di dalam pemuda Nain yang meninggalkan seorang ibu yang janda sendirian. Yesus menatap kematian pada saat dia berhadapan temannya Lazarus, sahabatnya, orang yang dia kasihi, yang meninggalkan adik-adik yang perempuan-perempuan, Marta dan Maria. Dan Tuhan kita menangis di situ karena Tuhan tahu bahwa maut masuk karena dosa, dan maut menjadi musuh yang paling menakutkan dan musuh yang terakhir. Dan Tuhan sudah menatap musuh yang terakhir itu bahkan pada saat dia sendiri mati. Dan Tuhan sudah mengalahkannya. Dan kenapa kita mencari keselamatan pada hal-hal lain? Mengapa kita mencari itu? Kalau Anda pada hari ini ada di antara di sini, atau yang mendengarkan lewat live streaming atau YouTube lain sebagainya, dan Anda belum memastikan diri berada di dalam keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus, maka terus terang malaikat heran kepada Anda. Kalau Anda sudah mendengar Injil itu, maka seharusnya kita bisa berkata, ya, ini satu-satunya harapan, karena tidak ada harapan lain yang bisa. Tidak sains, tidak obat mujarab, tidak semua tokoh lain yang menjanjikan apapun, semuanya sudah mati. Tetapi Yesus Kristus bangkit. Itu yang dicari manusia, saudara, keselamatan. Tetapi apalagi yang dicari manusia? Manusia mencari makna kehidupan. Dan ini juga adanya pada Yesus Kristus. Manusia mencari makna kehidupan. Manusia mencari bagaimana hidup ini bisa bermakna. Bermakna sehingga dia bisa bahagia. Bahagia karena dia tahu bahwa hidup dia bermakna. Bahwa ada sesuatu dalam hidup dia di dunia ini. Sekarang kita dilanda oleh epidemi, bukan epidemi macam-macam, saudara, epidemi bunuh diri bahkan. Anda tahu di dunia sekarang ini begitu banyak orang bunuh diri. Kenapa orang bunuh diri? Dan orang yang bunuh diri ini bukan orang yang ini cuman orang bilang, wah kalau orang bunuh diri cuman yang habis diputus cinta misalnya, gitu kan, ya. Atau yang miskin sekali atau lain sebagainya. Tidak, banyak orang yang kaya raya. Bintang-bintang film macam. Ujung-ujungnya kita baca bunuh diri. Bunuh diri, lain sebagainya. Mengapa? Karena mereka sampai kepada akhirnya merasa bahwa hidup mereka tidak ada makna sama sekali. Kenapa bahkan saya ada di sini? Untuk apa? Dan saya berjuang menghadapi my struggle, ya, dengan segala setan pikiran dalam diri saya, dengan segala pergumulan saya, segala macam, ya. Dan mereka ujung-ujungnya merasa bahwa hidup ini tidak bermakna. Dan manusia mencari makna kehidupan, mencari kebahagiaan yang sejati. Tetapi tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka mencari Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah yang memiliki makna kehidupan itu. Tadi kita sudah membaca ayatnya, bahwa Allah memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Dan Putra juga memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Sehingga dia mampu. Dialah pencipta hidup yang lain. Dialah pencipta hidup kita. Sehingga dialah yang bisa memberitahu kepada kita, mengapa kamu diciptakan. Dan apa yang akan membuat hidupmu bermakna. Apa yang akan membuat kamu bahagia yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar happy-happy sebentar. Oh, itu banyak, saudara. Anda mau mencari happy-happy sebentar, itu banyak. Anda temukan, masing-masing orang mungkin beda-beda. Ada orang yang happy-happy sebentar dengan entertainment. Sehingga mereka ya akhirnya beralih dari satu entertainment ke entertainment lain. Tergantung jenis entertainment kesukaan dia masing-masing. Ya, entertainment ya dalam film, media,
musik, lain sebagainya. Bisa binge watching. Apalagi sekarang ada Netflix gitu kan. Dulu saya masih ingat, zamannya kita cuma ada TVRI, RCTI gitu ya. Ada film seri, itu kalau kehilangan satu udah hilang saudara. Anda mesti tanya lagi sama temen, kemarin itu si Yoko itu lagi mau habis kena tusuk itu, habis itu gimana tuh ya? Ini. Wah, kalau sekarang nggak usah khawatir gitu kan. Makanya 40 episode habis satu malam itu. Besoknya udah mata panda gitu kan. Binge watching, wah, dari satu entertainment ke entertainment lain. Dari satu game ke game lain. Anda habiskan 1000 jam dalam game ini, habis itu wah keluar lagi yang baru, habiskan sekian jam lagi ya. Oh, sudah yang kasih Tuhan. Dan manusia mencari happy sejenak begitu. Dalam berbagai hal dalam hidup ini. Dalam hobi, bahkan dalam hal-hal yang sebenarnya positif ya, tapi manusia, kalau Anda mencoba mencari makna hidup dalam berkatnya Tuhan, kadang-kadang ada berkat Tuhan yang bagus saudara, tapi kalau Anda mencari makna hidup dalam berkat Tuhan dan bukan pada Tuhannya, maka Anda sudah salah. Keluarga adalah berkat Tuhan. Keluarga adalah berkat yang sangat indah. Banyak orang pengen punya keluarga, yang belum punya keluarga rindu pengen punya keluarga, rindu ingin punya pasangan hidup mungkin. Tapi kalau Anda merasa itulah makna hidup yang sejati, maka Anda salah. Itu adalah salah satu berkat Tuhan yang indah. Tapi makna kehidupan ada pada Tuhan itu sendiri. Dan ada banyak lagi berkat-berkat Tuhan yang lain. Makanan, bisa makan minum, itu adalah berkat Tuhan. Salomo bilang bahwa tidak ada yang lebih nikmat di dunia ini selain makan dan minum. Makin saya berumur, saya makin mengiyakan, mengaminkan ayat itu. Dulu waktu masih kecil, banyak makanan yang bahkan kita bilang, nggak mau gitu. Karena makin tua, benar juga. Karena dulu boleh makan, belum bisa makan karena nggak ada uangnya mungkin. Sekarang sudah ada uangnya, sudah tidak boleh makan, saudara. Karena kolesterol, asam urat, diabetes, segala macam. Ya. Nggak boleh makan lagi, saudara. Itu berkat Tuhan. Anda bisa makan, bisa minum, itu berkat Tuhan. Tapi kalau Anda mencari makna kehidupan dalam berkat Tuhan, dan bukan pada Tuhannya, maka Anda akan gagal. Anda akan dapatkan kosong. Dan setelah Anda selesai, Anda kekenyangan. Saudara, lebih canggih lagi orang Romawi zaman dulu. Anda tahu orang Romawi zaman dulu, mereka punya, kalau pesta-pesta, mereka ada satu ruangan khusus, namanya ruangan muntah. Jadi saking mereka tidak mau rugi, kalau mereka pesta itu makanan berlimpah, mereka makan sampai kenyang, mereka pergi ke ruangan muntah, mereka ambil bulu, mereka kilik-kilik tenggorokan mereka muntah, supaya mereka bisa makan lagi, saudara. Jadi orang Romawi sudah lebih canggih dari kita sekarang dulu. Mereka tahu benar itu nikmat. Makanya dikatakan decadent. Suatu gaya hidup yang sudah luar biasa, ya, decadent istilah bahasa Inggrisnya. Oh saudara, tapi apakah itu makna hidup? Dari satu kesenangan lain. Karena uang sudah bagi ada orang, wah saya makna hidup saya mencari uang. Uang sudah banyak, apa? Makna hidup saya adalah menghabiskan uang. Dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya yang dicari adalah apa? Yang sebenarnya yang dicari adalah kebahagiaan yang sejati, sukacita yang kekal, makna kehidupan yang ada di dalam Yesus Kristus sebenarnya. Karena dengan Dialah kita akan menghabiskan kekekalan. Tuhan sedang mempersiapkan kita sebenarnya. Tuhan bilang, kamu ingin masuk surga? Mau Tuhan. Kamu tahu masuk surga itu berarti bersama aku dalam kekekalan. Itu yang kamu mau. Itu yang kamu mau. Atau kamu punya gambaran apa tentang masuk surga? Kamu punya gambaran masuk surga cuma main bidadari saja? Oh, itu gambaran yang salah. Ya. Kamu
masuk surga punya gambaran apa? Masuk surga itu berarti bersekutu dengan aku selama-lamanya. Kamu pingin itu? Tunjukkan selama di dunia ini. Bukti orang yang sudah diselamatkan adalah dia rindu bersekutu dengan Tuhan. Rindu bersekutu dengan Tuhan. Karena itu adalah persiapan untuk kekekalan nanti kita. Saudara, coba kita kembali lagi dalam Lukas pasal 24 di sini. Pertanyaan malaikat, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Tadi kita sudah lihat, di dalam pertanyaan ini ada satu pernyataan yang mengherankan. Dan di dalam pertanyaan ini juga ada satu keheranan yang menyatakan. Menyatakan ketidakpercayaan perempuan-perempuan itu. Dan menyatakan seringkali ketidakpercayaan kita juga hari ini. Namun kalau begitu, coba kita tanya satu pertanyaan lain lagi. Kalau begitu, di manakah seharusnya kita mencari dia? Kalau malaikat bilang jangan cari dia di antara orang-orang mati, maka kalau hari ini kita mau mencari Tuhan, di manakah kita bisa mencarinya, saudara? Ya. Coba kita lihat Lukas pasal 24. Tadi kan ayat 5. Coba kita lihat ayatnya yang ke-44 sekarang. Ayat yang ke-44. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Kalau kita mau mencari Tuhan hari ini, di mana kita bisa mencarinya? Yang nomor satu, kita bisa mencari Tuhan melalui firman-Nya. Karena Tuhan berkata, seluruh Alkitab berbicara tentang aku. Kita bisa mencari Tuhan dalam firman-Nya. Kita mencari Tuhan ketika kita berdoa kepadanya, karena Tuhan kita hidup. Kalau Anda bilang, kalau saya mau mencari orang hidup, gimana caranya? Kalau dia sudah mati, ya pergi saja ke kuburnya. Kalau hari ini saya mau mencari misalnya kakek saya, nenek saya yang sudah meninggal, saya akan ke kuburnya, karena itu sudah meninggal. Tapi kalau misalnya saya mencari orang yang masih hidup, ya, gimana dong? Ya telepon dia, bilang gitu. Maksudnya saya tanya, di mana istri saya ya? Loh, telepon dia lah Pak Steven, gitu kan? Masa tanya saya, gitu? Kan punya nomor handphonenya. Ya benar. Kalau malaikat heran, kenapa kamu mencari dia di antara orang mati? Loh, lu mau cari di mana? Kan dia hidup. Telepon dia lah. Berapa nomor WA-nya Tuhan Yesus? Gitu kan? Justru dia nggak pakai nomor WA. Anda tinggal bicara dengan dia. Dan dia bicara dengan kamu. Apakah Anda ada punya persekutuan dengan dia? Dia bicara dengan kamu. Kamu bicara dengan dia. Anda berdoa. Saudara, Anda akan mendapatkan makin dekat dengan dia. Kemudian, di mana lagi kita mencari? Coba kita buka Wahyu. Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-13. Wahyu 1 ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu. Nah, ini perlu penafsiran lagi. Kaki Dian itu apa? Lihat ayat 20. Ya, coba. Wahyu 1 ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki Dian emas itu. Ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki Dian itu ialah ketujuh jemaat. Balik lagi ke ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Ini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus ada di mana katanya? Di tengah-tengah kaki Dian. Kaki Dian itu apa? Jemaat. Efesus 1 ayat 23, Kolose 1 ayat 18 berkata jemaat adalah tubuh Tuhan. Perhatikan masih di Wahyu pasal 2 ayat 1. Wahyu 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian emas itu. Sekali lagi Tuhan menekankan bahwa Dia
sedang bekerja, dia dapat ditemukan di dalam jemaat-jemaatnya yang memberitakan kebenaran. Kaki-kaki Dian. Kaki Dian itu sebenarnya artinya tempat lampu, saudara. Tempat lampu, candlestick. Ya. Terang dia, yang seharusnya menyinarkan terang dia di muka bumi ini saat ini adalah jemaat-jemaat, eklesia-eklesia yang setia kepada Tuhan. Dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau kita mau mencari Tuhan, satu, kita cari dalam firman-Nya, dalam berdoa dengan Dia. Hubungi Dia langsung. Dua, dalam jemaatnya yang adalah tubuhnya. Ini adalah kaki Dia. Makanya pertemuan jemaat itu penting. Pertemuan jemaat itu penting. Kita ada live streaming, kita ada YouTube lain sebagainya. Itu adalah bagi orang yang berhalangan, yang mungkin sakit permanen, yang mungkin keluar kota lain sebagainya. Tapi kalau Anda bisa hadir secara fisik, Anda perlu hadir. Itu bukan opsi. Itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan. Kemudian, di mana lagi kita bisa menemukan Tuhan? Coba kita buka Matius pasal 28. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dia sudah bangkit. Jadi gimana kalau kita mau cari Dia sekarang? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, kita bisa bertemu, kita bisa menemui Tuhan. Kalau kita mau mencari Tuhan, maka kita menemukan Dia dalam firman-Nya, dalam persekutuan dengannya, doa, dalam jemaatnya. Dan yang ketiga adalah di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Saudara, Tuhan kita sedang bekerja saat ini. Tuhan kita sedang bekerja, pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita mau ketemu dengan Dia, maka kita pergi kepada Dia. Tuhan, aku akan bekerja bersama dengan Engkau. Aku akan bekerja bersama dengan Engkau. Dan Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu sampai ke akhir zaman. Saudara, kalau kita mau beserta dengan Tuhan, itu caranya bukan begini. Tuhan, aku ada di posisi ini. Kamu ikut aku, Tuhan. Itu maksa Tuhan ikut kita sebenarnya. Sebenarnya adalah, Tuhan ada di mana? Saya mau ada di pihak Tuhan. Dan itu di segala bidang. Misalnya Anda mau tahu, Tuhan, doktrinku benar atau tidak? Apakah engkau beserta dengan doktrinku? Kita tidak bilang, Tuhan ini doktrinku, sertailah aku. Enggak. Doktrin Tuhan yang mana dulu? Pengajaran Tuhan yang mana? Nah, saya akan ke sana. Maka saya berkata, saya berdiri di pihak Tuhan. Nah, Anda berkata, apa yang saya lakukan hari ini? Apa yang Tuhan sedang lakukan hari ini? Tuhan sedang menyelamatkan manusia hari ini. Tuhan sedang menjadikan segala bangsa muridnya. Tuhan sedang melakukan pekerjaan jemaat, yaitu membaptis orang-orang yang percaya. Tuhan sedang mengajar orang-orang segala firman-Nya. Dan kita mau, Tuhan, saya mau terlibat dalam pekerjaan itu. Maka saya akan berada di pihak-Mu, karena Engkau sedang ada di sini. Terakhir, kita buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat 9. Perhatikan apa yang Paulus katakan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kami adalah kawan sekerja Allah. Ya, Tuhan sedang bekerja. Dan kalau kita mau mencari Tuhan, salah satu caranya adalah mari kita ikut bekerja dengan Tuhan. Sehingga kita bisa kata, ya, bahkan Paulus berkata, aku adalah kawan sekerja Allah. Saudara, jangan sampai malaikat heran lagi dengan kita. Biarlah malaikat heran dengan yang lain, karena ketidakpercayaan manusia. Tapi marilah kita yang ada di sini, kita berkata, aku mau melihat firman Tuhan, aku mau mempercayai firman Tuhan, aku mau melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau bangkit, bahwa Yesus Kristus bangkit.
Dan oleh karena itu, kami juga bisa memiliki kehidupan. Bapa, Engkau yang tahu setiap hati di tempat ini. Kiranya Engkau yang memanggil melalui Roh Kudus sesuai dengan keperluan masing-masing. Mungkin ada yang perlu untuk diselamatkan Tuhan, Engkau yang terus menarik. Mungkin ada yang perlu untuk lebih serius dengan Engkau, untuk memahami kehendak-Mu dalam hidupnya. Mungkin ada yang perlu berpindah posisi, sehingga menggeser diri ke pihak-Mu dalam doktrin, dalam hidup ini, dalam pola pikir. Tuhan, Engkau tahu semua itu. Dalam meninggalkan dosa, dalam mengejar kekudusan, kami perlu berada di pihak-Mu, menjadi kawan sekerja. Engkau yang kiranya pimpin Tuhan. Mungkin ada yang perlu bergabung dengan jemaat, yang adalah tubuh-Mu, yang dimana Engkau berada, berjalan di tengah-tengah jemaat hari ini. Engkau yang tarik. Pimpin kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.